Hamilton Howard Albert Fish, atau yang biasa disapa dengan Albert Fish, merupakan seorang pria yang lahir pada 19 Mei tahun 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia merupakan anak terakhir dari pasangan Randall dan Ellen dan memiliki 3 orang kakak yang bernama Walter, Annie, dan Edwin. Keluarganya memiliki riwayat penyakit mental. Ketiga saudaranya didiagnosis memiliki gangguan mental, sedangkan ibunya didiagnosis mengalami halusinasi secara visual. Ayah Albert, yang bernama Randall, meninggal pada tahun 1875 dikarenakan oleh serangan jantung. Oleh sebab itu, ibu Albert yang bernama Ellen memasukkan Albert ke dalam sebuah panti asuhan yang bernama St. John yang terletak di Washington DC. Albert kecil mengalami hal-hal buruk di sana, seperti pelecehan dan dipukuli. 5 tahun namanya Albert tinggal di dalam panti asuhan tersebut. Akhirnya ibu Albert, Ellen, mengeluarkan Albert dari panti asuhan itu. Albert mulai memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis atau yang bisa disebut dengan homoseksual dengan seorang anak telegraf. Anak itu mengenalkan Albert pada praktik-praktik seperti urolagnia, meminum air seni, dan koprophagia atau memakan kotoran. Tidak hanya itu, Albert juga sering menulis surat-surat yang melecehkan kepada wanita yang sama sekali ia tidak kenal, yang namanya ia peroleh dari sebuah iklan. Pada tahun 1890, Albert pergi ke New York dan memulai memperkosa anak laki-laki dan melakukan hubungan seksual dengan pria dewasa. Tahun 1898, ibunya menikahkan dia dengan seorang wanita muda bernama Anna Mary Hoffman yang saat itu umurnya 9 tahun lebih muda dari Albert atau sekitar 19 tahun dan memiliki 6 orang anak yang bernama Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, dan Henry Fish. Saat itu Albert bekerja sebagai pelukis. Namun, hingga saat itu dia mengaku masih tetap menganiaya anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun. Suatu hari, pacar laki-lakinya membawa Albert ke sebuah museum lilin. Dan di sana Albert terpesona oleh pembelahan penis, sehingga secara perlahan membuatnya terobsesi akan mutilasi seksual. Pada tahun 1903 ia ditangkap karena pencurian besar-besaran, sehingga ia dipenjara di Sing Sing dan dibebaskan beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1910, Albert bertemu dengan seorang pria bernama Thomas Cadden yang berusia 19 tahun, menderita kecacatan secara intelektual. Albert membawa Thomas ke sebuah rumah pertanian tua dan keduanya mulai melakukan hubungan sadomasokistik, dan setelah itu Albert mulai menyiksanya. Penyiksaan itu berlangsung selama 2 minggu. Albert mengikat Thomas dan memotong setengah dari kemaluannya. Albert berniat untuk membunuh Thomas dengan memutilasinya. Namun saat itu di New York cuacanya sedang panas atau musim panas, sehingga cuaca sangat terang. Dia takut apabila dia melakukan hal tersebut, itu akan menarik perhatian masyarakat setempat. Akhirnya Albert menuangkan cairan peroksida di atas luka Thomas, luka akibat dia potong penisnya. Lalu meninggalkan Thomas dengan uang sebesar $10, hanya $10, dan menciumnya lalu pergi meninggalkan Thomas. Sejak saat itu Albert mengaku dia tidak mengetahui kabar dari Thomas. Pada tahun 1917, istri Albert meninggalkannya untuk lelaki lain, sehingga Albert membesarkan anak-anaknya sebagai orang tua tunggal. Albert mengatakan bahwa istrinya telah membawa seluruh harta keluarga. Oleh sebab itu, Albert mulai mengalami halusinasi pendengaran dan telah membungkus dirinya di karpet dan mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan yang ia dengar. Sejak saat itu Albert mulai melakukan hal-hal aneh dan ekstrim, seperti menanamkan jarum di pangkal paha dan perutnya, memukul dirinya sendiri dengan dayung, serta memasukkan benang wol yang sudah disiram cairan ke dalam anusnya lalu membakarnya. Keinginan buruknya terus berkembang
hingga dia akhirnya tertarik pada praktik kanibalisme. Pada tahun 1919, Albert menikam seorang anak laki-laki dengan keterbatasan intelektual. Ia selalu memilih anak-anak yang memiliki gangguan mental, bahkan tidak jarang ia membayar beberapa anak-anak untuk mendapatkan anak-anak lain yang sesuai dengan kriterianya. Ia menyiksa, membunuh, dan memutilasi anak-anak itu dengan pisau daging dan gergaji tangan. Pada tahun 1924, Albert menculik seorang anak berusia 9 tahun bernama Frances McDonald yang ia lecehkan, lalu ia cekik dan mayatnya ia gantung di sebuah pohon di hutan yang dekat dengan rumahnya. 3 tahun setelah itu, Albert menculik seorang anak berumur 4 tahun bernama Gaffney. Dia membawanya ke sebuah rumah tua, mengikat anak tersebut, lalu memotong telinga dan hidungnya, kemudian mencungkil matanya. Setelah itu, ia menusuk perut anak itu dan meminum darahnya. Pada 25 Mei 1928, Albert melihat iklan baris yang bertuliskan bahwa seorang anak laki-laki berusia 18 tahun bernama Edward Bird sedang mencari pekerjaan. Di sana tertulis lengkap alamat rumah Edward, menarik perhatian Albert untuk melakukan hal-hal buruk terhadapnya. Albert mengunjungi rumahnya dan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Albert akan memberikan anaknya sebuah pekerjaan dalam beberapa hari. Namun di hari ia bertemu dengan Edward dan kedua orang tuanya, dia bertemu dengan adik Edward yang bernama Grace Budd. Ia mengajaknya pergi dengan alibi untuk menemaninya ke sebuah pesta ulang tahun ponakannya. Kedua orang tua Edward menyetujuinya, sehingga Grace pada malam hari itu pergi bersama Albert, tidak pernah kembali. Pada tahun 1934, Albert mengirimkan surat kepada kedua orang tua Grace yang berbunyi, "Nyonya Budd yang saya kasihi, teman saya mengirim seorang sebagai geladak kapal uap Tacoma dengan kapten yang bernama John Davis. Mereka berlayar dari San Francisco lalu ke Hong Kong. Setibanya di sana, dia dan 2 orang lainnya pergi ke darat dan mabuk. Saat mereka kembali, kapalnya sudah tiada. Sayangnya, di Cina saat itu sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Sedemikian hebatnya penderitaan di sana membuat semua anak yang berusia di bawah 12 tahun akan dijual kepada tukang daging untuk dipotong dan dijual agar yang lain tidak kelaparan. Sehingga anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun sangat tidak aman di jalanan waktu saat itu. John diam di sana terlalu lama sehingga dia menyukai daging manusia, dan setibanya dia di New York, dia mulai menculik 2 anak laki-laki yang berusia 7 dan 11 tahun. Rumah saya dan John berdekatan. Dia selalu menceritakan betapa enaknya daging yang ia makan, sehingga saya memutuskan untuk mencicipinya. Saat pertemuan kita yang pertama kali, Grace duduk di pangkuanku dan menciumku, lalu aku memutuskan untuk memakannya dengan alasan membawanya ke pesta. Saya membawanya ke rumah kosong, dia memetik bunga liar di luar. Saya naik ke atas dan melepaskan semua pakaian saya. Setelah semuanya siap, saya memanggilnya. Lalu aku bersembunyi di dalam lemari sampai dia tiba di kamar. Ketika dia melihat saya tanpa busana, dia menangis dan berlari. Saya mengejarnya dan dia akan bilang kepada orang tuanya apa yang saya lakukan pada dirinya. Saya melepaskan semua pakaiannya dan mencekiknya sampai mati. Kemudian memotongnya hingga kecil dan memasaknya lalu saya makan. Betapa manisnya bokong yang dipanggang dalam oven, dan butuh waktu 9 hari bagi saya untuk memakan seluruh tubuhnya. Saya tidak menidurinya meskipun saya mau. Dia meninggal sebagai perawan. Itu adalah surat yang Albert kirimkan kepada kedua orang tua Grace. Karena surat itu akhirnya penyelidik mulai mendatangi Albert, mencari keberadaan Albert. Akhirnya Albert tertangkap, dan persidangan Albert atas pembunuhan Grace Budd dilaksanakan pada 11 Maret 1935. Beberapa psikiater bersaksi atas fetish seksual Albert yang mencakup sadisme, masokisme, flagasi,
eksibisionisme, voyeurisme, kanibalisme, koprofagia, eurofilia, hematoglania, pedofilia, nekrofilia, dan infibulasi. Pengacara Albert menyatakan bahwa Albert merupakan suatu fenomena kejiwaan karena tidak ada satu orang pun yang memiliki begitu banyak kelainan mental, sehingga ini merupakan kasus pertama di Amerika orang yang memiliki banyak sekali jenis gangguan mental dalam dirinya. Aku pengen tahu tanggapan kalian tentang kasus Albert Fish, atau mungkin kalian ada video rekomendasi lainnya yang akan saya buat. Tinggal komen di bawah. Terima kasih.